Oke, pada pertemuan kedua kita kali ini, kita akan mempelajari tentang pengenalan Microsoft Excel, VLOOKUP, dan HLOOKUP. Oke, kita akan langsung masuk ke dalam materinya. Nah, pengertian dari Microsoft Excel. Microsoft Excel adalah sebuah program atau aplikasi yang merupakan bagian dari paket instalasi Microsoft Office. Berfungsi untuk mengolah angka menggunakan spreadsheet yang terdiri dari baris dan kolom untuk mengeksekusi perintah. Pada tahun 1982, Microsoft mengawali proyek pengembangan sebuah program pengolah angka, yaitu Excel. Program Excel memiliki fungsi setara dengan Lotus 123 versi pertama. Excel 1.0 diluncurkan untuk sistem operasi Macintosh pada tahun 1985 dan versi Windows-nya pada November 1987 dengan penomoran versi 2.0. Nah, di sini kita dapat lihat ada fungsi Microsoft Excel, ada 9. Yang pertama untuk membuat laporan keuangan, membuat daftar nilai, daftar hadir, operasi kali bagi dan rata-rata dengan cepat, menghitung kurs mata uang, membuat grafik dan tabel dari suatu penghitungan, membuat diagram batang, diagram baris, dan diagram lingkaran, membantu dalam menyelesaikan soal-soal logika dan matematika, menyajikan data secara tepat, rapi, dan akurat. Nah, jenis data Microsoft Excel itu dibagi menjadi 4. Yang pertama ada data biasa, data yang tidak akan dimanipulasi. Data biasa dimasukkan ke dalam lembar kerja tanpa diawali dengan apapun. Yang kedua, data rumus, formula, yaitu contohnya yang nanti kita akan kerjakan di ACT, yaitu VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, itu termasuk dalam data rumus. Karena data rumus itu harus diawali dengan sama dengan. Yang ketiga, ada data relatif, data yang akan berubah alamat selnya apabila dikopikan. Yang keempat, ada data absolut, data yang alamat selnya tetap apabila dikopikan. Nah, ini adalah rumus dari formula Microsoft Excel. Kalian bisa baca sendiri. Di sini ada plus, minus, kali, bagi, mod, atau persen, pangkat, sum, hitung jumlah, average rata-rata, maksimal, minimal, sama count, jumlah elemen. Nah, selanjutnya ada date untuk menghitung jumlah hari, left untuk mengambil teks sejumlah karakter tertentu dari kiri, right untuk mengambil teks dari kanan, mid untuk mengambil teks dari tengah. Nah, date, left, right, mid ini adalah operasi string. Jadi dia itu adalah formula dalam string. Kalian bisa lihat di situ bentuk umumnya ada di materi. Saja ini ada day, month, year, hour, upper, proper, match. Nah, ini adalah rumus Microsoft Excel juga buat string, tapi bedanya adalah bagian day, month, year itu untuk tanggal, penamaan waktu. Jadi dia akan berhubungan dengan tanggal yang ada di laptop kalian masing-masing atau tanggal yang akan kalian masukkan. Itu. Nah, day itu untuk mencari nilai hari, month itu buat bulan, year itu buat tahun. Nah, lower upper proper match ini untuk membesar atau mengecilkan atau bisa dibilang dengan manipulasi string. Nah, untuk lower itu adalah untuk merubah teks kalian menjadi huruf kecil semua. Upper mengubah huruf teks kalian menjadi huruf besar semua. Sedangkan proper hanya untuk depannya aja yang huruf besar, selanjutnya huruf kecil. Dan match untuk menampilkan posisi suatu alamat yang telah ditetapkan. Nah, ini ada masuk operator logika. Di dalam Excel itu ada operator logikanya juga. Ada 3, yaitu not, and, dan or. Not untuk membalikan nilai kondisi, and digunakan untuk operasi konjungsi, or digunakan untuk operasi disjungsi. And itu, dan or itu atau. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke dalam formula dari HLOOKUP dan VLOOKUP. Nah, fungsi dari HLOOKUP itu adalah fungsi bantuan reference. Fungsi HLOOKUP dipakai untuk pembacaan tabel dan menghasilkan nilai pada tabel secara horizontal. Nah, kita bisa lihat di sini. HLOOKUP itu, dia itu data target atau data yang menjadi referensinya itu pasti berhubungan dengan horizontal. Jadi dia itu pasti ke samping isinya. Sedangkan VLOOKUP pasti ke bawah. Itu bedanya. Nah, kita bisa lihat di sini, VLOOKUP merupakan fungsi bantuan reference juga.
Tapi fungsi VLOOKUP itu dipakai untuk pembacaan tabel dan menghasilkan nilai pada tabel secara vertikal. Nah, seperti yang saya ngomong sebelumnya, jadi kalau seandainya HLOOKUP, dia table reference ini, dia akan ke sebelah, ke kiri atau ke kanan. Jadi dia itu ininya horizontal, nggak turun ke bawah. Sedangkan kalau VLOOKUP, dia pasti ke bawah. Untuk lebih jelasnya kita akan mengerjakan ACT-nya. Ya, jadi pada ACT yang saat ini, pada pertemuan kali ini, ACT-nya adalah kita akan membuat VLOOKUP dan HLOOKUP. Nah, kalian bisa lihat ini adalah Excel yang telah saya cantumkan di activity kalian. Ini Excelnya. Nah, jadi seperti yang saya bicarakan dulu, yang pertama kita harus identifikasi dulu. Ini HLOOKUP atau VLOOKUP yang kita pakai. Nah, jadi kayak gini bedanya. Ini contohnya ini ya. Ini itu menyamping. Ya kan? Isinya itu dia itu pasti ke samping. Nah, ini itu untuk mencari ini kita menggunakan HLOOKUP. Nah, untuk ini, untuk data ini dan data ini kita akan menggunakan VLOOKUP karena dia ke bawah. Contohnya seperti ini. Ini soal yang harus kalian kerjakan. Saya akan mencontohkan satu di sini. Salah satu di sini. Ini akan saya isi buat contoh kalian ya. Nanti kalian, tugas kalian untuk di ACT-nya adalah kalian mengerjakan ini yang di bawahnya sini. Dari sini sampai sini, sampai bawah sini. Oke? Nah, nanti kalian screenshot di bagian sininya. Nanti contoh nih, kan kalian isi dari sini sampai sini. Nah, kalian screenshot bagian ini. Nanti codingannya di sini. Nanti kalian screenshot yang ininya ya, oke? Oke, kita akan langsung masuk ke dalam cara implementasinya. Yang pertama adalah kita akan mencari nama mahasiswa. Nah, kita lihat di sini. Nama mahasiswa itu dia ke bawah. Berarti dia pakai VLOOKUP. VLOOKUP. Nah, jadi kalian lihat dulu di sini. Kalau di Microsoft-nya saya, di Microsoft Excel-nya saya, dia itu gantinya itu buat bedainnya dia itu pakai titik koma. Tapi di setiap Microsoft ada itu yang lain-lain. Contohnya ada yang koma, ada yang titik gitu. Nah, lookup value. Lookup value itu target data yang mau kita ganti. Nah, target data di sini itu kita lihat di sini nama mahasiswa berhubungan dengan kelas dan kita cuma dikasih tahu kelas, nama, kode dosen sama kode jurusan. Makanya kita pakai kelas. Harusnya pakai titik koma. Nah, table array itu referensinya. Jadi data reference. Jadi ini semua kita drag. Maksudnya kita masukin dalam sini. Kita masukin dalam rumusnya. Lalu kemudian titik koma lagi. Nah, kolom index number. Nah, kolom index number itu yang dicari kolom keberapa? Nah, ini kan kita kan cari nama mahasiswa. Mahasiswa itu ada di kolom berapa nih yang kita tanda ini nih. 1, 2, 3, 4. Nah, di kolom keempat. Nah, habis itu, nah kita di sini ada true sama false. Nah, kalau true itu mendekati. Kalau true itu pasti mendekati. Kalau false itu pasti. Jadi contohnya nih, kita pakai nomor nih. Ini kelasnya 2IA 23. 2IA 23 harusnya namanya Vanessa Ejelin, ya kan? Kalau seandainya true, dia bisa ganti. Dia cuma mendekati doang. Contoh, yang dekati Vanessa itu siapa? Andre atau enggak Taylor. Gitu. Kalau false itu pasti Vanessa Angelin. Kalau seandainya nggak ada, berarti dia bakal error. Makanya itu kita pakai false. Nah, enter. Nah, begini nanti hasilnya. Oke? Nah, untuk fakultas. Nah, fakultas nih kita lihat dulu. Oh, dia miring. Berarti HLOOKUP. Berarti pakai H
lookup. Nah, lookup value-nya, nah kita lihat yang diketahui apa nih? Kode jurusan. Nah, kita klik deh ini kode jurusan. Kita tanda ini kode jurusan. Soalnya itu target data yang mau kita cari dari sumber reference ini. Nah, untuk table array-nya, kita tandain ini semua nih. Reference dari kode jurusan ini. Ya kan? Nah, untuk row index number-nya, row index number kan itu yang dicari kolom keberapa. Ya kan? Nah, habis itu kita lihat dulu nih. Kita cari nama fakultasnya. 1, 2. Nomor kolom kedua. Habis itu, sama seperti yang tadi sebelumnya, lookup dan VLOOKUP itu sama. True sama false itu sama. Kalau true mendekati, kalau false pasti. Nah, makanya kita pilih false aja. Nah, seperti ini. Nah, untuk jurusan, sama. Jurusan, pakainya lookup. Nah, untuk jurusan, kita sama nih, pakainya kode jurusan. Habis itu kalian pakai titik koma, table array-nya kalian bisa tandain ini. Nah, habis itu untuk row index number-nya kita lihat deh, nama jurusan itu ke berapa kolomnya? 1, 2, 3. 3. Nah, habis itu kita pakai false lagi supaya pasti aja. Nah, untuk NPM kita lihat dulu NPM ada di mana nih? Di sini NPM. Nah, dia pakai VLOOKUP. Lalu dia ke bawah. Nah, VLOOKUP itu dia pakainya kelas. Dia pakai kelas sini, lookup. Nah, habis itu kita referensi ini. Kita tandain ini. Habis itu kita lihat sini kolom index number-nya. Nah, NPM pada berapa nih? Kolom berapa? 1, 2, 3. 3. Habis itu kita pakai yang false. Nah, seperti ini. Untuk nama dosen. Nama dosen kita lihat di sini, nama dosen. Nah, nama dosen dia juga pakai VLOOKUP. Nah, untuk nama dosen kita pakainya kode dosen. Nah, habis itu table array-nya ini. Table reference-nya. Habis itu untuk kolom index number, jadi kita lihat di sini dulu nih, kita lihat nih. Kolom index number nama dosennya itu ada 1, 2, 3. Jadi kolom keberapa nih nama dosennya? Nah, habis itu kemudian kita pakai false. Nah, seperti ini. Nah, untuk KCT kalian nanti kalian isi deh ini. Nah, contoh nih, ini. Nih, nanti kalian isi ini, isi dari ini semua nih. Ini. Nah, ini yang saya tanda ini kalian isi. Habis itu salah satunya random aja dari sekian ini. Yang penting harus satu-satu ya, dari nama mahasiswa, fakultas, jurusan, NPM, nama dosen. Nanti kalian klik kan pakai formula kan. Nanti dia keluar kayak gini kan. Nah, nanti kalian screenshot yang ini. Habis itu juga kalian screenshot yang ini juga nih. Dari sini sampai sini kalian screenshot. Lalu kemudian ini buat jawaban soalnya. Oke. Sekian ACT-nya, terima kasih.